Sobat Bepom, hari ini Lokapom Belu mau sampling obat nih. Yuk ikutin keseruan kami sampling obat di Kabupaten Belu, daerah perbatasan antara negara Indonesia dan Timur Leste. Kegiatan sampling yang dilakukan Badan POM dilakukan secara targeted atau purposif untuk mengakomodasi pengawasan berbasis resiko dengan fokus pada produk yang memiliki tingkat resiko tinggi. Nah, sebelum kami berangkat sampling, kami juga sebelumnya berdiskusi mengenai target sampel yang akan diambil karena harus sesuai dengan rencana sampling yang sebelumnya sudah disusun. Lalu, kami juga mempersiapkan peralatan peran kami nih, seperti tempat penyimpanan sampel, full box dan ice pack, termometer ruangan, dan alat tulis kantor. Nah, kegiatan sampling kali ini kami lakukan di sarana yang terletak di daerah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Kami seringkali menemui kesulitan saat melakukan sampling. Salah satunya, kami harus menempuh medan yang sulit untuk sampai ke sarana. Ditambah lagi dengan cuaca yang tiba-tiba berubah, menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan kegiatan sampling. Sampling sendiri dimulai dengan opening meeting dengan penanggung jawab sarana untuk menjelaskan maksud dan tujuan kami datang ke sarana. Setelah itu, kami melakukan pengecekan apakah sampel yang kami butuhkan ada atau tidak di sarana. Ada kalanya, sarana memiliki kategori obat yang kami butuhkan, namun jumlahnya tidak mencukupi atau memiliki nomor batch yang berbeda. Bahkan terkadang, sarana juga tidak memiliki obat yang kami targetkan. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat kami untuk memastikan keamanan obat yang beredar di masyarakat. Bagi kami, menjaga Indonesia tetap aman memang perlu perjuangan, dan terkadang bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Tuh kan, keamanan obat aja kami jagain, apalagi keamanan hati kamu. Wilayah kerja yang sempit membuat jumlah dan variasi sampel yang ada menjadi terbatas, sehingga kami seringkali harus menyusuri banyak sarana untuk mendapatkan sampel obat yang kami butuhkan. Untuk memilih sampel yang sesuai, kami juga melakukan analisis resiko terhadap seluruh obat dengan kelas terapi yang ditargetkan, tapi terkadang kami juga perlu nih berkoordinasi dengan balai penguji untuk memastikan kembali jumlah obat yang harus disampling. Setelah dipastikan sesuai, kami menyampling obat terpilih dan melengkapi dokumentasi yang dibutuhkan. Kami pun meninggalkan sarana dengan senang. Guys, kalian mau tahu nggak sih gimana rasanya dapat sampel yang ditargetkan itu? Rasanya kayak habis healing, dipelan-pelan. Tapi samplingnya nggak sampai di situ aja loh. Sampai di kantor, kami harus segera menginput hasil samplingnya secara terintegrasi melalui sistem informasi pelaporan terpadu atau SIPT. Sampel yang sudah diinput di SIPT kemudian akan di-packing bersama dengan surat permintaan uji atau SPU dan dikirim menuju balai penguji untuk dilakukan pengujian sesuai dengan parameter yang ditentukan. Oh iya, kami juga punya cerita seru dan menegangkan loh tentang sampling vaksin, mulai dari validasi wadah penyimpanan vaksin yang menghabiskan banyak waktu, di mana kami harus memastikan suhu penyimpanannya itu harus terjaga di antara 2-8 derajat Celcius, lalu dilanjutkan dengan pengantaran vaksin via darat selama 7 jam, dititipkan semalaman di Balai POM Kupang, dan terbang menuju Balai Pengujian Produk Biologi di Jakarta di keesokan harinya. Lalu setelah menempuh perjalanan 3 jam via pesawat dan 1,5 jam via darat, akhirnya sampel vaksin kami sampai di Balai Pengujian Produk Biologi dengan selamat sentosa dan diterima oleh petugas dengan suhu sesuai yang dipersyaratkan. Jangan ditanya lagi deh perasaannya gimana, kayak pas tahu kamu lagi gak sama yang lain. Vaksin selamanya ini on siap vaksin lah pernah hetan mora sehat-sehat deh. Vaksin nemos cek tenaiha badan pon jadi sehat-sehat aman mbak lebarik sirahotu. Vaksin yang sudah diuji Balai POM yang anak-anak kami terima sampai saat ini masih dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Melalui kegiatan sampling produk obat berbasis resiko, memungkinkan Badan POM memberikan tindak lanjut yang lebih tepat melalui pembinaan maupun penindakan yang sesuai. Dari perbatasan NKRI Timor Leste, saya Ferdian Dwi Armanto selaku Kepala Lokapom di Kabupaten Belu mengajak kita bersama mendukung kegiatan pengawasan obat yang efektif, efisien, dan tepat sasaran demi mewujudkan kesehatan masyarakat yang lebih baik. Burung kenari berkicau di pagi hari, cendrawasih menari di langit biru berseri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam dari Lokapom Belu di perbatasan NKRI.